Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang kami hormati, selamat datang kembali di SMR sama Studio. Ini adalah SMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami akan bahas, Allah memberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan penjelasan yang dimaksud dengan hak-hak Allah dan hak-haknya hamba. Haknya Allah dan haknya hambanya Allah. Para ahli fikih dan ahli usul membagi hak dipandang dari sudut pemilik hak menjadi 4 bagian. Yaitu pertama, haknya Allah Ta'ala dinamakan hak umum. Dalam hal ini yang dimaksud hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengagungkannya dan menegakkan syiar-syiar agamanya, atau dikehendaki dengannya kepastian manfaat yang umum, bukan dikhususkan pada seseorang, dan hak ini dinisbatkan atau digolongkan kepada hak Allah karena keagungan kedudukannya dan kandungan manfaatnya. Dalam hal ini kita harus melihat atau sumbernya adalah ucapan Ibnu Nujaim Al-Hanafi dalam Fatwa Al-Ghafar juz 3 halaman 59. Hak Allah meliputi beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sholat, puasa, zakat, haji, jihad, menegakkan hukum had, kafaro, dan lain-lain. Nah, ini juga dijelaskan dalam Al-Furuq juz 1 halaman 141, Usul Fikih li Abi Zahra halaman 333. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ulas mengenai hak Allah, ialah yang dimaksud hak Allah adalah segala sesuatu yang dikehendaki dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengagungkannya dan menegakkan syiar-syiar agamanya, atau dikehendaki dengannya kepastian manfaat yang umum, bukan dikhususkan pada seseorang, dan hak ini digolongkan atau dinisbatkan kepada hak Allah karena keagungan dan kedudukannya Allah dan kandungan manfaatnya. Nah, dalam hal ini sumbernya adalah ucapan Ibnu Nujaim Al-Hanafi dalam Fatwa Al-Ghafar juz 3 halaman 59. Berikutnya, hak-hak Allah meliputi beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sholat, puasa, haji, jihad, kemudian dalam kita menegakkan hukum-hukum had, kemudian kafaroh atau membayar dengan menggunakan rupiah atau dinar dirham sebagai kafaroh, sebagai bentuk pembersihan dosa, dan juga lain-lain. Sumbernya dalam Al-Furuq juz 1 halaman 141, atau di dalam Usul Fikih li Abi Zahra halaman 323. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ulang 2 kali supaya lebih detail. Kemudian bahagian kedua ialah hak hamba secara murni. Kami ulang. Bahagian kedua ialah hak hamba secara murni. Yang dimaksud dengan hak hamba secara murni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Al-Qarafi berkata, hak hamba adalah segala kemaslahatannya. Nah, disebutkan dalam Al-Furuq juz 1 halaman 140, hak hamba secara murni meliputi hak harta. Ini termasuk hak yang murni miliknya. Syekh Muhammad Abu Zahra berkata, hak-hak hamba secara murni seperti utang piutang, kepemilikan, hak waris, dan lain-lain. Dari apa-apa yang berhubungan dengan harta benda dalam hal perpindahan suatu hak maupun tetapnya suatu hak, melewati atau melanggar atas hak hamba hukumnya aniaya. Allah tidak mau menerima taubat seorang hamba yang telah memakan hak dari hak-haknya hamba, kecuali apabila dia membayar
atau pemiliknya menggugurkannya atau memaafkannya, mengikhlaskannya. Ya, usul fikih halaman 324. Jadi dalam hal ini kami ulang sekali lagi untuk lebih detail. Yang dimaksud dengan hak hamba secara murni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia. Al-Qarafi berkata, hak hamba adalah segala kemaslahatannya. Sumbernya dalam Al-Furuj juz 1 halaman 140. Kemudian hak hamba secara murni meliputi hak harta. Syekh Muhammad Abu Zara berkata, hak hamba secara murni seperti halnya utang piutang, kepemilikan, hak waris, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari apa-apa yang berhubungan dengan harta benda dalam hal perpindahan suatu hak maupun tetapnya suatu hak, nah ini termasuk melewati atau melanggar atas hak-hak hamba dihukumi sebagai aniaya atau zalim. Allah tidak mau menerima taubat seorang hamba yang telah memakan hak dari hak-haknya hamba, kecuali apabila dia membayarnya atau pemiliknya menggugurkannya atau memaafkannya. Dalam hal ini kan hutang piutang, sampai di akhirat itu tidak diampuni oleh Allah kecuali dilunasi. Ini disebutkan dalam usul fikih halaman 324. Sehingga dalam hal ini, nah ini haknya hamba secara murni di dunia berlaku untuknya. Berikutnya, sesuatu yang berkumpul di dalamnya hak Allah dan hak hamba, namun dalam hal ini haknya Allah lebih dominan, lebih kuat, lebih mendominasi. Contoh, hukum dera atau cambuk. Dalam hal ini, karena dia menuduh berbuat zina kepada seorang mukminah yang terhormat, dipandang dari sisi bahwa ia secara jelas menyentuh kehormatan manusia. Maka, itu adalah haknya Allah. Dan dilihat dari sudut pandang bahwa yang dituduh berzina itu sungguh-sungguh telah dituduh dalam urusan kehormatannya, maka berarti itu adalah haknya hamba yang tertuduh. Akan tetapi hak Allah ini lebih dominan. Sehingga, nah di sini ada dua kategori, yaitu haknya Allah dan haknya hamba, namun haknya Allah lebih dominan di dalamnya. Wanita yang dituduh berzina, kehormatannya, haknya itu atau dianiaya. Tapi dalam hal itu bahwa haknya Allah lebih dominan, di mana di sana seharusnya atau tidak boleh dikerjakan, seharusnya dijaga kehormatan orang iman itu, karena jangan sampai dengan adanya tuduhan itu membuat dirinya menjadi mendapatkan hukuman, mendapatkan dianiaya, didolimi karena dituduh. Nah ini bagian yang dimana Allah haknya lebih dominan. Begitu juga hukum had pencurian setelah sampai kepada seorang ulil amri, seorang imam. Kemudian lagi kami ulang, begitu juga hukum had pencurian, yang mana ini sudah dibawa di ranah ulil amri, dibawa di hadapan imam. Ini juga ada haknya hamba, tapi hak Allah lebih dominan. Selanjutnya, iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Nah, ini juga ada haknya Allah dan haknya hamba. Dan iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka hak Allah di dalamnya ialah menjaga nasab manusia dari percampuran, dan di mana hak itu pada akhirnya ialah untuk menjaga komunitas manusia dari kekalutan, dari ketidakjelasan. Sehingga haknya Allah itu lebih dominan. Kami ulang, tambahan berikutnya ialah seorang wanita yang iddah, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, dan iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Maka hak Allah di dalamnya ialah menjaga nasab manusia dari percampuran dan menjaga komunitas manusia dari kekalutan, dari ketidakjelasan.
Dan hak hamba di dalamnya adalah penjagaan atas nasab-nasab anak-anak suami, ya toh? Kami ulang. Dan hak hamba di dalamnya adalah penjagaan atas nasab anak-anak suaminya, namun hak Allah itu lebih dominan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami ulang sekali lagi. Begitu juga hukum had dalam pencurian. Seperti ketika hukum had ini sudah dihukumi di hadapan seorang imam, sudah dihukumi atau di hadapan ulil amrinya. Kita lanjutkan bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang berkumpul di dalamnya hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih dominan. Contoh dalam hal ini ialah hukum dera, cambuk karena menuduh berbuat zina kepada seseorang mukminah yang terhormat. Kami ulang. Hukum dera karena menuduh berbuat zina kepada seorang mukminah yang terhormat. Dipandang dari sisi bahwa ia secara jelas menyentuh kehormatan manusia. Maka itu adalah hak Allah. Dan dilihat dari sudut pandang bahwa yang dituduh berzina itu sungguh-sungguh telah dituduh dalam urusan kehormatannya. Maka berarti itu adalah haknya hamba. Akan tetapi dalam hal ini haknya Allah lebih dominan. Sehingga Allah memberikan hukuman, memberikan had di sana, peraturan agar yang menuduh zina tersebut, atau padahal si pelaku ini tidak mengerjakannya, maka ini yang menuduhnya harus mendapatkan ketentuan dari Allah, nas dari Allah, had dari Allah. Berikutnya ialah begitu juga hukum had pencurian setelah sampai di hadapan seorang ulil amri, seorang imam, dan dihukumi. Berikutnya, iddahnya wanita yang dicerai oleh suaminya atau iddahnya wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Perlu kita pahami, hak Allah di dalamnya ialah menjaga nasab manusia dari percampuran dan menjaga komunitas manusia dari kekalutan nasabnya. Berikutnya, haknya hamba di dalamnya adalah menjaga anak, atau menjaga atas nasab anak-anak suaminya, agar jelas, agar tidak mendapatkan kerancuan di sana. Siapa yang menjadi bapaknya? Masa iddah itu digunakan untuk memberikan space waktu, renggang waktu, agar nanti ketika menikah kembali memang betul-betul tidak ada isi di dalam rahimnya, belum ada anaknya, cikal bakal bayinya itu. Berikutnya harus kita pahami bahwa dalam hal ini hak Allah itu lebih dominan. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga nasab, Allah di sini memberikan suatu peraturan yang Allah itu lebih berhak untuk mengaturnya, sehingga tidak boleh diterabas begitu saja. Ketika dia sudah mengerjakan masa iddah, ya tunggu sampai habis, barulah dia boleh menikah kembali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Sumber keterangan tadi disebutkan dalam Nadhariyatul Hukmi. Kami ulang. Sumbernya kami sebutkan dari Nadhariyatul Hukmi Al-Qadai halaman 242, kemudian Usul Abu Zahra halaman 324 sampai dengan 325, kemudian dalam Al-Fiqh Al-Islami Wadilatuhu juz 4 halaman 15 dan Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 18 halaman 18. Ini semuanya adalah hak-hak Allah, hak-hak ulang. Ini adalah sebab keterangan tentang hak-haknya hamba, namun haknya Allah itu lebih dominan di dalamnya. Berikutnya yang keempat, sesuatu yang di dalamnya berkumpul haknya Allah dan juga ada haknya hamba, namun haknya hamba lebih dominan. Contoh, hukum pidana Islam kaitannya dengan pembunuhan atau melukai atau mengalirkan darah dengan bentuk yang umum seperti hanya hukum diyat, hukum membayar denda. Di dalamnya itu ada hak Allah dan hak hamba. Namun, tetapi hak hamba lebih dominan untuk lebih gimana? Untuk dalam hal ini hak hamba lebih dominan, di mana hamba ini lebih harus banyak effortnya, lebih harus banyak yang dikerjakan, dan dia harus mengerjakan itu untuk mendapatkan kebersihan dari dosa, untuk mendapatkan kesucian dirinya lagi. Atau Allah dalam hal ini mengatur haknya Allah ada. Atau kalau dia membayar diyat, ya sudah, atau dosanya bisa diampuni, tapi yang harus lebih effort, yang harus lebih mengerjakan, melaksanakan itu hamba itu yang lebih dominan untuk berusaha dan mengharuskan diri mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan, nah dosanya akan sampai di akhirat nanti. Ini hak hamba lebih dominan. Tapi di situ ada juga haknya Allah. Kami ulangi sekali lagi. Bagian keempat ialah seperti halnya hukum pidana Islam kaitannya dengan pembunuhan atau melukai atau mengalirkan darah dengan bentuk yang umum, seperti halnya diyat atau tebusan. Nah, di dalamnya itu ada haknya Allah dan ada haknya hamba, namun tetapi haknya hamba lebih dominan, lebih besar, lebih harus banyak effortnya, di mana hamba ini mengerjakannya itu harus sungguh-sungguh untuk menghapus dosanya, untuk menghilangkan tanggungan dosanya di akhirat nanti, dan diatnya harus dilunasi, harus diselesaikan. Kalau dia mencari pengampunan dari Allah, diatnya bayar atau untuk menyelesaikan permasalahannya di dunia. Atau bahkan kalau kaitannya dengan menanggalkan gigi, atau kemudian dia, atau yang paling besar adalah membunuh, atau masih ada diat di sana. Kalau memang dia punya, kalau kafarah untuk had, ya tentunya yang lebih fatal adalah darah dengan darah. Nah, ini hukum diat, hukum diatnya menjadi tidak dikerjakan, tapi hadnya yang lebih maksimal begitu. Tapi kalau diat tetap diatur, namun jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan sampai ratusan onta dengan sekian dan definisinya. Contoh inilah sesuatu yang dimana haknya manusia itu lebih dominan. Nah, untuk lebih luasnya silakan dibaca dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz 18 halaman 18 sampai dengan 19. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, itu 4 hal dilihat dari sudut pandang haknya Allah dan haknya hamba. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya, bagaimanakah pengaruh taubat atas hak-haknya Allah dan juga hak-haknya hamba? Jadi kalau seseorang kemudian melaksanakan pertobatan, kami ulang, kalau seseorang kemudian melaksanakan pelaksanaan taubat, itu pengaruhnya bagaimana? Atau manfaat dan dampaknya itu apa? Terkait dengan haknya Allah dan juga haknya hamba. Kita akan ulas lebih detail.
Kita lanjutkan pengaruh taubat atas hak-hak Allah dan hak-haknya hamba Allah. Bagaimanakah detail dari penjelasan mengenai pengaruh taubat atas hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba itu sendiri? Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, perbuatan maksiyah itu ada kalanya berhubungan dengan haknya Allah yang terkait dengan harta. Seperti contoh kasus menolak mengeluarkan zakat. Atau seperti halnya ceritanya Sa'labah. Kemudian merampasnya, melakukan tindak pidana dalam urusan harta milik orang lain dan lain-lain. Maka di dalam pelaksanaan taubatnya, seseorang tidak cukup dengan hanya merasa menyesal, mencabut perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mohon ampun kepada Allah, tetapi dia juga harus bersih dari tanggungannya. Contoh, dia wajib mengeluarkan zakat yang belum dikeluarkannya.
Dan ada kalanya perbuatan maksiat itu tidak ada hubungannya dengan hak-hak Allah yang terkait dengan harta. Nah, di samping itu, perbuatan maksiat ada kalanya juga berhubungan dengan hak-haknya hamba yang terkait dengan masalah harta maupun hak-haknya orang lain. Atau hak-hak lainnya. Maka dalam melaksanakan taubatnya, maka di dalam pelaksanaan kami ulang, maka dalam pelaksanaan taubatnya syaratnya seseorang harus betul-betul menyesal. Kami ulang, maka dalam pelaksanaan taubatnya seseorang harus betul-betul menyesal, mencabut perbuatan maksiatnya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon ampun kepada Allah, mengembalikan hak hamba yang dilanggarnya atau yang memiliki hak menggugurkannya atau memaafkannya. Ini solusi. Nah, dalam hal ini bahwa kaitannya ada dengan haknya orang lain. Nah, kita ulang sekali lagi. Di samping itu perbuatan maksiat ada kalanya juga berhubungan dengan hak-hak hamba yang terkait dengan masalah harta maupun hak-hak lainnya. Maka kami ulang. Maka di dalam pelaksanaan taubatnya, syaratnya seseorang harus betul-betul menyesal, mencabut perbuatan maksiatnya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon ampun kepada Allah, dan mengembalikan hak hamba yang dilanggarnya. Atau yang memiliki hak, dia mau menggugurkan atau memaafkannya. Atau ini adalah solusi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, untuk lebih luasnya silakan baca Rawdatul Talibin. Kami ulang, Rawdatul Talibin juz 11. Sumbernya kami jelaskan dalam Rawdatul Talibin 11 245 246. Kemudian Mughni Al-Muhtaj 4 440. Kemudian Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah 18 19. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan. Allah memerintahkan hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan dosa-dosa, perbuatan maksiat, kejahatan-kejahatan dan sejenisnya agar mereka bertobat. Bertobat kepada Allah dengan kalimat, dengan sifat atau dengan sebutan dari Allah ialah taubatan nasuha. Kita ulang dari awal. Allah memerintahkan hambanya yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kejahatan-kejahatan dan yang sejenisnya agar mereka bertobat kepada Allah dengan sebutan nama ialah taubatan nasuha, yaitu taubat yang memenuhi 4 syarat taubah atau disebutkan dalam Mughni Al-Muhtaj juz 4 halaman 439. Sehingga Allah mengampuninya dan membuat mereka dikategorikan bersih dari dosa-dosanya kalau 4 hal ini dikerjakan. Perhatikan dalil-dalil di bawah ini disebutkan di dalam kitabillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat surah Tahrim ayat 8. Memiliki terjemah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berikutnya, dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Memiliki pengertian, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai kalian semua orang-orang iman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berikutnya,
Dalam surah Ali Imran ayat 135 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza fa'alu fahishah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Ali Imran ayat 135. Memiliki arti dan pengertian, dan mereka orang-orang iman tentunya yang ketika melakukan perbuatan keji atau mereka berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri, maka mereka berzikir kepada Allah, lantas mereka memohon ampun karena dosa-dosa mereka. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka perbuat, atau perbuatan dosa itu enggak diulang-ulang lagi. Atau sudah taubat, sudah istighfar, ditinggalkan apa yang menjadi perilaku dosanya itu. Nah, yang kami ulang berikutnya, dan mereka tidak terus-menerus atas apa-apa ialah perbuatan dosa yang mereka lakukan sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi ketika dia telah bertobat, dia mau untuk meninggalkan apa yang dia kerjakan sebelumnya, dia telah taubati, dia telah membaca istighfar dan tasbih, kemudian tidak mengulangi. Ini sebagai salah satu bentuk syarat taubat juga, meninggalkan perbuatan dosanya. Selanjutnya, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadmu taubah. Juga dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adz-dzambi kaman la dzambalah. Dalam hadis sahih Ibnu Majah menyebutkan bahwa menyesal itu adalah bentuk dari taubat. Kami ulang, menyesal itu ialah bentuk dari perilaku taubah. Hadisnya sahih. Dan di dalam riwayat Ibnu Majah yang lain yang berhadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang bertobat dari dosa, maka ia seperti orang yang tidak ada dosa lagi baginya. Jadi dosanya ya tentunya akan hilang. Tapi dengan catatan dia tidak mengulangi dan dia meninggalkan perbuatan buruknya, perbuatan jeleknya. Selanjutnya, dalam riwayat Ibnu Majah yang hadisnya hasan menyebutkan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Riwayat Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya selagi ia mengerjakannya itu tidak dalam keadaan syakaratul maut, sebelum ia dalam kondisi sekarat. Kalau sudah sekarat baru taubat, nah ini tidak diterima. Nah maka praktek pertaubatan itu dikerjakan ketika kita masih dalam keadaan sehat, hidup dan sadar mau meninggalkan terhadap perilaku dosanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Kaum muslimah yang kami hormati, berikutnya akan kita bahas beberapa pengamalan yang menjadi penghapus terhadap dosa-dosa. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari, kita berupaya agar terjauhkan, agar bisa menghapus terhadap dosa-dosa kita. Karena tentunya kullu bani Adam khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Walakinan khairun nasi at-tawwabun. Jadi setiap anak Adam itu tentunya akan melakukan dosa dan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa, ya orang-orang yang mau bertobat. Wa khairu dzunubi wa khairu dzunuba at-tawwabun. Maaf kalau ada kekurangan dalam membacakan sumbernya. Kurang lebih demikian ialah setiap anak Adam itu pasti akan memiliki keluputan dalam mengerjakan dosa. Tapi sebaik-baiknya orang-orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'una at-tawwabun wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti akan mengerjakan, pasti akan tidak lepas dari luput dan salah, mengerjakan dosa. Tapi sebaik-baiknya orang yang memiliki kesalahan dan dosa, yang akan pasti mengerjakan kesalahan, ialah orang-orang yang bertobat, yang mau bertobat kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kita lanjutkan. Telah tetap dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang cukup banyak bahwa amalan-amalan yang baik itu bisa melebur dan menghapus terhadap dosa-dosa. Antara lain, amalan-amalan ini yang sering diceritakan, yang sering diriwayatkan adalah pertama, bahwa wudhu itu bisa menjadi penghapus terhadap dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat tanpa bersesuci, dan tidak diterima sedekah dari hasil curian, di dalam hadis Muslim. Dan Nabi SAW juga bersabda, tidak ada sholat bagi orang-orang yang tidak ada wudhu baginya, dan tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama asma Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, dalam hal ini para ulama mengambil hujah dari hadis-hadis ini bahwa wudhu menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Nah, sholat yang dilakukan tanpa wudhu terlebih dahulu, hukumnya tidak sah atau batal atau fasad, rusak. Bagi seorang muslim yang melakukan sholat 5 waktu, dia memperbaiki dan menyempurnakan wudhunya sesuai dengan perintah Allah. Nah, harus dikerjakan walaupun dalam kondisi dan waktu yang sangat dingin, ya, atau waktu-waktu yang dibenci sekalipun. Maka sholatnya sah dan wudhunya menjadi penebus dosa baginya. Karena ketika dia berwudhu, lantas dia berkumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Atau tentunya kalau kumur-kumur, ya, sembari menghisap air ke hidung, dibarengkan. Kemudian dikeluarkan dari hidungnya dan membasuh wajahnya, maka rontoklah atau hilanglah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut, hidung, dan matanya. Begitu pula ketika dia membasuh 2 tangannya, 2 kakinya, dan mengusap kepalanya, maka rontok atau hilanglah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangan dan kakinya, serta dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh telinganya, sehingga dia bersih dari dosa-dosa seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Ini kan luar biasa dalam penjabaran, di mana dalam satu hari kita mengerjakan atau sholat 5 waktu.
Perhatikanlah dalil-dalil di bawah ini dan akan kami tampilkan dalam berupa gambar, kemudian kami terjemahkan. Cukup banyak hadisnya. Silakan untuk diperhatikan. Kami tampilkan hadisnya dalam sumber Rawahu Muslim, juga menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 159, memiliki pengertian dari Humran. Sesungguhnya dia berkata, ketika Utsman berwudu, dia berkata, demi Allah, niscaya aku ceritakan kepada kalian sebuah hadis yang demi Allah seandainya tidak ada sebuah ayat dalam kitab Allah, maka aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak berwudu, lantas dia memperbaiki terhadap wudunya, kemudian sholat suatu sholat, kecuali diampuni baginya dosa yang ada di antara dia di antara sholat berikutnya. Urwah berkata, ayat yang dimaksud adalah yang memiliki terjemah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari beberapa keterangan dan petunjuk, sampai firman Allah yang berbunyi, orang-orang yang melaknat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 159 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, dan sampai ayat yang berbunyi Al-La'inun, surah Al-Baqarah ayat 159. Berikutnya kami tampilkan sumber yang kedua dalam Rawahu Muslim, memiliki terjemah dan arti dari Sa'id ibn al-As. Dari Sa'id ibn al-As, dia berkata, aku berada di dekat Utsman, maka dia minta air untuk berwudu. Lantas ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun muslim yang datang kepadanya sholat wajib, lantas ia memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, dan memperbaiki rukuknya, kecuali adanya yang tersebut itu menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukannya sebelumnya selama tidak melakukan dosa besar. Demikian itu berlaku sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Ini kan luar biasa. Kalau kemudian dia di masa hidupnya masih tetap mengerjakan sholat, nah ini sepanjang hidupnya dia diampuni oleh Allah. Kami tampilkan hadis berikutnya di dalam Rawahu Muslim, memiliki pengertian dan arti, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta air wudu, maka ia berwudu, dia membasuh dua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu 3 kali pula, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai mata. Semuanya dilakukan 3 kali, kemudian membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga. Kemudian dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia berdiri lantas sholat 2 rakaat, dia tidak menceritakan apa-apa kepada dirinya dalam 2 rakaat tersebut kecuali khusyuk. Kami ulang, dia tidak menceritakan apa-apa kepada dirinya dalam 2 rakaat tersebut, artinya dia khusyuk di dalam mengerjakannya, maka kefadilannya diampuni baginya apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ialah Ibnu Syihab berkata, ulama-ulama kami mengatakan ini adalah wudu yang paling sempurna dilakukan oleh seorang untuk mengerjakan sholat. Kemudian kami tampilkan kembali dalam riwayat Muslim, memiliki terjemah dan pengertian dari Humran bekas budak Utsman. Dia berkata, aku datang kepada Utsman bin Affan dengan membawa air wudu, maka dia berwudu, kemudian dia berkata, sesungguhnya orang-orang menceritakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang aku tidak tahu apa itu, kecuali sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti ini maka diampuni baginya. Barang siapa berwudu seperti ini maka diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, sedangkan sholatnya dan berjalannya ke masjid sebagai sunnah atau tambahan pahala. Dan dalam riwayat Ibnu Abdah, kalimatnya, aku datang kepada Utsman lantas dia berwudu. Ini perbedaan riwayat.
Kemudian kami tampilkan kembali hadis yang kelima dalam Riwayat Bukhari, memiliki terjemah dan pengertian dari Abu Hurairah. Sungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah satu dari kalian? Dia mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali. Apakah? Kami bilang, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah satu dari kalian? Kemudian pemilik rumah, dia mandi di dalam sungai tersebut sehari 5 kali. Kata, apa kamu akan berkata yang demikian itu? Masih adakah menyisakan kotoran? Masih adakah menyisakan terhadap kotoran di badannya? Kata. Nah, kemudian mereka berkata, yang demikian itu tidak akan menyisakan kotoran sedikit pun, kata wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda kembali, yang demikian itu seperti halnya gambaran dari sholat 5 waktu. Allah menghapus dengannya kesalahan-kesalahan kita atau yang kita kerjakan sehari-hari. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kemudian kami tampilkan hadis yang ke-6 dalam Riwayat Muslim. Memiliki pengertian dan arti dari Jami' bin Sayyad Abi Sakhrah. Dia berkata, dari Jami' bin Sayyad ialah Abi Sakhrah, dia berkata, aku mendengar Humron bin Affan berkata, aku meletakkan air wudhu untuk Utsman, maka tidak datang suatu hari kecuali dia menuangkan atasnya sisa airnya. Dan Utsman berkata, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami ketika selesai dari sholat ini. Mis'ar berkata, aku menyangkanya sholat asar. Maka beliau bersabda, aku tidak tahu apakah aku ceritakan kepada kalian sesuatu atau aku diam. Lantas kami berkata, ya Rasulullah, jika baik maka ceritakanlah kepada kami, dan jika tidak maka Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang muslim pun yang berwudu lantas menyempurnakan pada wudunya yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, lantas ia sholat 5 waktu ini, kecuali wudu tersebut menjadi penghapus dosa yang ada di antaranya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kami tampilkan hadis nomor 7 dalam Riwayat Muslim, menyebutkan memiliki pengertian dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba yang muslim berwudu lantas membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya tiap-tiap kesalahan yang dia lihat dengan matanya, bersama air atau bersama akhir tetesan air wudunya. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya tiap-tiap kesalahan yang dipegang oleh kedua tangannya bersama air atau bersama akhir tetesan air wudhu. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah tiap-tiap kesalahan yang kedua kakinya berjalan kepada kesalahan tersebut bersama air atau bersama akhir tetesan air wudhu, sehingga dia keluar bersih dari dosa-dosa. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Berikutnya dalam Riwayat Ahmad kami tampilkan hadisnya. Memiliki pengertian dan arti dari Abdullah As-Suhani, dari Abdullah As-Sunnabihi, berkata dia, ketika seorang hamba berwudu lantas berkumur, maka keluarlah dosa-dosanya dari hidungnya. Lantas ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari wajahnya, sehingga keluar dari tepi kedua matanya. Lantas ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari tangannya, sehingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Lantas ketika dia mengusap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, sehingga keluar dari 2 telinganya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosanya dari kedua kakinya, sehingga keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Kemudian berjalanlah dia ke masjid dan sholatlah ia untuk mengerjakan sunnah, maka itu menjadi tambahan pahala bagi dirinya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya ke-9 kami tampilkan dalam Riwayat Al-Baihaqi As-Shaghir
memiliki pengertian. Abu Umamah berkata kepada Amr bin Abbas, Abu Umamah berkata kepada Amr bin Abbas dengan alasan, apa kamu mengaku orang Islam yang keempat? Ia berkata, lantas Abu Umamah berkata kepada Amr bin Abbas, Abu Umamah berkata kepada Amr bin Abbas, kami ulang, Abu Umamah berkata kepada Amr bin Abbas dengan alasan, apa kamu mengaku orang Islam yang keempat? Kata dia berkata, lantas Amr menyebutkan sebuah hadis dengan alasan kamu mengaku, dengan alasan apa kamu mengaku orang Islam? Kemudian yang keempat dia berkata, lantas Amr menyebutkan sebuah hadis dan dia berkata di dalamnya, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudhu. Lantas beliau bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang mendekat ke air wudhunya, kemudian berkumur, menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya kecuali keluar dosa-dosa mulutnya dan lubang hidungnya bersama air wudhunya. Kemudian dia tidak membasuh wajahnya kecuali keluar dosa-dosa dari wajahnya, dari ujung-ujung janggutnya bersama air wudhu. Kemudian dia tidak membasuh kedua tangannya kecuali keluar dosa-dosa tangannya dari ujung-ujung jarinya bersama air wudhu. Kemudian dia tidak mengusap kepalanya kecuali keluarlah dosa-dosa kepalanya dari ujung-ujung rambutnya bersama air wudhu. Kemudian dia tidak membasuh kedua telapak kakinya sampai kedua mata kaki kecuali keluarlah dosa-dosa kedua kakinya dari ujung-ujung jari kakinya bersama air wudhu. Dan dalam hadis ini ada petunjuk bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh membasuh kedua kaki, bukan mengusapnya. Di mana beliau bersabda, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai dengan mata kakinya, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dirinya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kami tambahkan sumber yang ke-10 di dalam Rawi Ahmad. Memiliki makna dan pengertian. Abu Umamah telah menceritakan kepadaku, ialah Syahr ibnu Husain, Syahr ibnu Hausan. Kami ulang, Abu Umamah telah menceritakan kepadaku, ialah Syahr ibnu Hausan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mana saja laki-laki yang berdiri ke air wudhunya karena hendak sholat, kemudian dia membasuh kedua telapak tangannya, maka rontok kesalahan-kesalahannya dari kedua telapak tangannya bersama tetesan-tetesan air yang pertama. Kemudian lantas ketika dia berkumur dan menghisap air ke hidung serta mengeluarkannya, maka rontoklah kesalahan dari lisannya dan kedua bibirnya bersama tetesan air yang pertama. Lantas ketika dia membasuh wajahnya, maka rontoklah kesalahan dari pendengarannya dan penglihatannya bersama tetesan air yang pertama. Lantas ketika dia membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya dan kedua kakinya sampai mata kakinya, maka selamatlah dia dari dosa yang ada padanya dan dari semua kesalahannya, seperti keadaan pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Beliau bersabda, lantas ketika dia berdiri sholat, maka Allah mengangkat derajatnya, dan jika dia duduk, maka duduk dalam keadaan selamat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kami tampilkan yang ke-11 di dalam Rawi Al-Baihaqi fi Syu'bil Iman disebutkan, memiliki makna dan pengertian. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudhu saat yang tidak menyenangkan dan menggunakan telapak-telapak kaki ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, itu sungguh membersihkan dosa-dosa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kemudian yang ke-12 kami tampilkan dalam Rawi Muslim. Memiliki makna dan pengertian. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak aku tunjukkan apa-apa yang Allah menghapus dosa dengannya dan Allah mengangkat beberapa derajat? Mereka berkata, iya wahai Rasulullah. Dia bersabda,
ialah dengan menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak menyenangkan dan banyaknya langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, maka yang demikian itu adalah menyambung amal. Selalu siap siaga. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ke-13 dalam Rawi Ahmad disebutkan, kami tampilkan di sana, memiliki pengertian dan arti dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang dengannya, kami ulang, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah tidak aku tunjukkan kepada kalian apa-apa yang dengannya Allah menghapus beberapa kesalahan dan mengangkat beberapa derajat, yaitu langkah ke masjid dan menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak menyenangkan dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah menyambung amal. Siap siaga terus. Sumber yang terakhir, ke-14 dalam surat, dalam Rawi Abu Dawud, kami tampilkan, memiliki makna dan pengertian dari Abi Usman. Dia berkata, aku bersama Salman di bawah sebuah pohon. Maka dia mengambil sebuah dahan yang kering lantas menggerak-gerakannya dan rontoklah daunnya. Dia berkata, apakah kamu tidak bertanya kepadaku kenapa aku melakukan ini? Aku bertanya, lah kenapa kamu melakukannya? Dia berkata, demikianlah Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Salman, apakah kamu tidak bertanya kenapa aku melakukan ini? Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kemudian dia bersabda, Sesungguhnya seorang muslim ketika berwudu, dia memperbaiki sholatnya, dia memperbaiki wudunya, kemudian sholat 5 waktu. Abu Usman berkata, aku menyangka beliau bersabda sholat berjamaah. Maka dalam hal ini manfaat dari wudu adalah akan rontoklah kesalahan-kesalahannya seperti rontoknya daun dari pohon ini. Dan Rasulullah SAW membaca ayat di dalam surah Hud ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanata yudhihibunas sayyi'at innal hasanati yudhihibunas sayyi'at. Memiliki pengertian, dan dirikanlah sholat di ujung siang dan sebagian waktu malam, sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan atau dosa-dosa. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kaum muslimah yang kami hormati, secara jujur kita semua tidak bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan, dan juga kami ulang, kaum muslimah yang berbahagia, secara jujur kita semua tidak bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa. Bahkan banyak sekali kita rasakan, kita sadari mengerjakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa terhadap Allah. Juga kita mengerjakan kesalahan dan dosa terhadap sesama anak Adam. Oleh karena itu, wajiblah kita banyak bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, memenuhi 4 syarat taubat dan banyak membaca istighfar, serta jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Perhatikan dalil-dalil di bawah ini, kami bacakan. Dalam Riwayat Bukhari menyebutkan an Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya
adaku fi ayunikum minasy'ari in kunna lana'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Qala Abu Abdillah yakni bidzalikal muhlikati rawahu Bukhari. Memiliki terjemah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan beberapa perbuatan yang dianggap dosanya itu lebih kecil daripada tepung. Padahal pada zaman Nabi, kami menganggapnya termasuk dosa-dosa besar yang menghapus terhadap amalan. Abu Abdullah berkata, yakni dengan amalan-amalan yang akan merusak itu. Kemudian kami bacakan kembali sumbernya. Dalam Rawi Ahmad menyebutkan An Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunubi kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'audin wa ja'a dha bi'audin hatta anzaju khubzatahum wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khad biha sahibuha tuhlikhu rawahu Ahmad. Memiliki pengertian, memiliki terjemah, jauhilah remeh-remehnya dosa. Dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti suatu kaum yang turun ke dalam jurang. Maka datang orang ini dengan membawa kayu bakar, dan yang ini juga datang membawa kayu bakar, hingga mereka mematangkan roti-roti mereka, dan sesungguhnya dosa-dosa kecil itu diambil atau dikerjakan oleh pelakunya, niscaya hal itu akan merusak terhadap dirinya. Jadi kalau perbuatan dosa itu meskipun kecil akan membesar, seperti hanya kayu bakar yang sedikit akan berkobar-kobar. Ini harus diperhatikan. Tentunya masih banyak lagi amalan-amalan pelebur dosa yang lain yang dapat kita amalkan agar kelak kita menghadap kepada Allah tanpa terbebani dosa-dosa. Namun karena keterbatasan ruang dan waktu, namun karena keterbatasan ruang dan waktu, maka untuk pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kurang dalamnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.